Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama saya mengajak untuk senantiasa bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita semuanya dapat melaksanakan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dan salam sejahtera bagi kita bersama. Pemirsa yang saya hormati dan juga saya banggakan, di masa pandemi ini saya berharap kita semuanya bisa menjaga imun tubuh kita bisa menjaga jarak kita, dan kita bisa melaksanakan protokol kesehatan di COVID-19. Semoga kita semuanya selamat dari penyebaran virus corona. Pada kesempatan ini tiada sesuatu yang paling efektif untuk berbagi kecuali adalah melalui media online. Dan pada kesempatan saat ini saya ingin berbagi kepada pemirsa semuanya, yaitu tentang 7 cara agar rezeki kita semakin bertambah dan berkah. Sehingga dengan bertambahnya rezeki, semoga akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, akan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita akan lebih bahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ketujuh cara agar rezeki kita itu bisa bertambah dan berkah? Yang pertama yaitu membangun keyakinan yang kuat. Orang sering menyebut dengan nama the dream will become true. Hal yang sangat urgent dan fundamental dalam meraih suatu keberhasilan, keberuntungan, atau kesuksesan dalam hidup adalah keyakinan. Karena apa? Tanpa keyakinan, usaha yang dilakukan seakan tanpa pijakan, rapuh, mudah goyah, terutama ketika mengalami rintangan dan hambatan. Tanpa keyakinan, seseorang akan mudah mengalami kegagalan. Keyakinan merupakan sendi kehidupan manusia yang paling mendasar. Karena keyakinan adalah mutiara bagi orang yang telah beriman. Adapun rezeki kita agar bisa bertambah dan berkah, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah solusi yang sering dianggap aneh oleh sebagian orang. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seseorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa-dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim. Oleh karena itu saya berharap banyak kita semuanya bisa berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan kita untuk menghindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Solusi yang ketiga atau cara yang ketiga agar rezeki kita bisa bertambah dan berkah adalah belajar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah adalah modal yang utama dalam apabila seseorang itu ingin meraih kesuksesan dan bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surat At-Tolak ayat 2
dan 3. Bahkan Ibnu Katsir berkata, maknanya bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya rezeki jalan keluar, serta rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagai makna burung-burung mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Yang keempat adalah mengawali aktivitas dengan sholat duha. Sholat duha merupakan rutinitas Rasulullah SAW yang selalu dikerjakannya dan selalu dianjurkan kepada umatnya. 3 hal yang berkaitan dengan sholat duha yaitu apa? Pertama, kandungan doa sholat duha adalah agar Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Bahkan berarti kita tidak mendikte Allah untuk berbuat begini ataupun begitu, tetapi memang itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu memohon kepada Allah. Yang kedua, bisa menuntut manusia untuk senantiasa berusaha dan berikhtiar. Ya. Adapun yang ketiga adalah mensucikan barang yang haram yang sama sekali tidak kita ketahui keharamannya. Oleh karena itu, kalau kita membaca doa sholat duha, bunyinya adalah Allahumma inna duhauka wa bahauka wa jamaluka wa kuwatuka wa kutratuka wa ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana rizki fil ardi fa'akrihu wa in kana rizki mu'asara fayasirhu wa in kana rezeki harama fatatirhu wa in kana rezeki ma'ita faqribhu. Ya Allah, kalau rezeki kami itu masih di atas langit turunkan ya Allah. Kalau rezeki kami itu masih di perut bumi keluarkan ya Allah. Kalau rezeki kami itu masih sukar mudahkan ya Allah. Kalau rezeki kami masih haram sucikan ya Allah. Dan kalau rezeki kami masih jauh dekatkan. Kita diminta untuk setiap hari memohon ridho hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa. Ya, sholat duha bisa dilakukan dengan 2 rakaat, bisa dengan 4 rakaat, bisa dengan 6 rakaat, bisa dengan 8 rakaat, dan bahkan apabila kita bisa melakukannya sampai dengan 8 rakaat, maka Allah akan menjamin rezeki kita pada hari itu. Dan apabila kita itu bisa menjalankan sholat duha sampai dengan 12 rakaat, maka Allah akan menjamin kepada kita diberikan rumah di surga. Adapun cara agar rezeki kita bisa bertambah dan berkah yang kelima yaitu meringankan diri dengan bersilaturahmi. Dengan silaturahmi, rezeki dan umur semakin luas dan panjang. Orang yang hidupnya bahagia adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan banyak orang. Bahkan Nabi Agung Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyukai untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan panjang umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan dengan saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rezeki yang dilapangkan dan umur yang panjang adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kebebasan meraihnya. Salah satu cara dan strategi untuk meraih kedua item tersebut adalah dengan cara menyambung silaturahmi baik sesama muslim maupun sesama non-muslim. Sedangkan yang keenam yang menjadikan rezeki bisa bertambah dan berkah adalah gemar melakukan sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa bil hasanatu falahu asru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya.
Dan dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang mereka melakukan sedekah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita, falyasdad, akan bertambah, dan bertambah. Maka yakinkanlah, sesungguhnya harta yang diberikan kepada orang lain dengan nikmat karena Allah, maka sebenarnya tidak membuat harta kita berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dan dengan disedekahi, harta kita semakin lebih barokah, dan harta yang dikeluarkan sedekahnya akan semakin subur atau kian bertambah atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu firman Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi yaqdiruhu lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat As-Saba ayat 39. Adapun yang ketujuh, agar rezeki kita bisa bertambah dan berkah, yaitu menyempurnakan nikmat dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan karunia-Nya adalah kunci hidup bahagia. Dengan bersyukur, seseorang lebih biasa merasakan nikmat dari karunia yang telah diterimanya. Bahkan tidak hanya bisa merasakan nikmat, tetapi nikmat itu bisa bertambah dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Tiga hal yang dapat membuat kita menjadi bersyukur, yaitu kita harus bisa menerima dengan senang hati atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, memanfaatkan segala karunia yang telah diterima dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengelola karunia yang telah diterima dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia, salam dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala.